Iya, itu. Nih. Ini contoh komposnya. Ya. Ini contoh kompos yang udah jadi gini. Ini. Tanah sampah di luar pekarang. Sehingga dia bawa mulih. Bisa dia bawa ke dalam ya. Sehingga dia bawa ke dalam rumah lagi atau lain sebagainya. Makanya dia mencoba seperti ini. Dan ini pelajaran juga kalau di rumah nggak bisa buat, yuk kita buat di amal-amal jalan. Ini seperti ini kan di jalan amal-amal jalan masih bisa gitu loh. Jadi ini menjawab persepsi masyarakat bahwa sampah yang di luar itu nggak boleh dibawa masukin ke dalam rumah. Letah gitu mungkin dalam sekali. Makanya pemali nak orang gitu deh. Makanya dibuatin solusi salah satunya di depan rumah. Semua sampah yang kita hasilkan di luar pekarangan kita masukkan ke sini. Ini udah 2 tahun ini Kak, segini aja terus. Tapi sampah yang di dalam rumah kan masih bisa juga ke sini. Yang di dalam rumah bawa ke sini boleh juga. Itu kan. Jangan buat lubang di rumah, pemali. Dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu. Tapi yang jawab dengan simple aja. Mana mulian BAB kita dari organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kalau misal kita sekarang jangan aja buat toilet di rumah. Itu kan toilet dalam rumah ya. Di dalam kamar. Kamar lagi kan dari itu. Nah, itu kembali asumsi kita atau cara pandang kita dengan sampah. Dan saya ingin juga, martabatkan sampah juga gitu. Jangan baru sampah kita terlalu ngecas ke bawah, nih sampah jorok dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau ya masih di tempat yang bersih, dia tidak mengganggu. Yang mengotori dia kan kita pikiran pakai. Kita ya. Setelah kita kotorin mereka, kita jadikan, ini sampah. Sesungguhnya pikiran kita sampah, bukannya fisiknya ini. Gitu loh. Jadi emang aneh ya beliau. Selama ini salah satu kendala Tebo modern ini mungkin belum bisa diterima semua masyarakat di Bali. Salah satunya persepsi itu ya, bahwa di dalam rumah boleh menyimpan sampah gitu ya. Itu mungkin belum ada yang menjelaskan gitu loh. Yang selama ini kan kita masih sampah itu gimana? Timbun angkut buang. Itu aja di pikiran kita. Yang menangani sampah ini harus pemerintah, harus desa, harus klien, harus pengurus sampah atau lain sebagainya. DLHK gitu. DLHK itu aja yang kita pikirkan. Sesungguhnya siapa penghasil sampah ya itu yang harus bertanggung jawab. Makanya sampah ini adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab kita ya. Saya yang menghasilkan sampah ya saya. Dan seperti yang disampaikan, rumah saya bersih, bagaimana rumah tetangga, janganlah mengotori tetangga. Seperti yang sekarang pemerintah Bali menyatakan, desaku bersih tanpa mengotori yang lain. Semua ingin bersih sebenarnya. Betul. Kalau tetap kita berpikiran membuang sampah itu adalah ke satu titik, desa siapa yang siap menjadi TPA terus? Pasti akan munculkan penolakan kan? Iya, seperti yang di Suwung. Dari tahun 84 jadi sampai sekarang siapa yang siap hidup berdamping dengan sampah puluhan tahun seperti sudah menjadi gunung sampah itu dah. Dan desa-desa yang lain asik mempromosikan desa saya bersih, desa wisata atau lain-lain. Terus desa yang didirikan TPA kemana dia harus mengeluh kan? Apa yang desa saya jadi TPA dan lain sebagainya. Kalau ini khusus untuk penanganan sampah yang ada di sini. Di Pelinggih. Kalau pas sore nanti ada yang nyapu dimasukkan ke sini. Khusus untuk Pelinggih ini. Dan sekaligus ada air hujan ini masuk mesin ini. Nggak sampai ke jalan ya? Ke jalan. Jadi ini contoh Tebo modern di gang ya? Di jalan. Dan di dekat dengan Pelinggih. Jadi kalau ada sampah-sampah tersisa seperti ini Pak. Tinggal memasukkan ke Tebo modern. Ini tinggal tutup bos selesai. Simpel benar. Simpel kampil gitu Pak ya. Ya kan di bawah kan terus itu terurai.
Ternyata mikroba itu dia perlu panas, tapi dia tidak terpapar matahari. Coba Bapak ini nak kebus nih Pak. Coba. Oh iya ya, panas. Panas, tapi dia nyongkok kan semua bau apa? Iya, betul. Nggak ada bau. Nggak ada bau ya. Dan ini salah satu pemantiknya juga. Ini kan dari sisa makanan dari beras. Ya. Masuknya ini lembab ya, cara mengukus. Jadi makan oleh mikroba. Jadi dapat makanan, asupan makanan juga ya. Masuk makanan. Jadi dengan Tebo Modern ini sebenarnya permasalahan sampah organik yang di Bali dominan kan. Yang dominan kan sampah organik di Bali. Organik. Kalau persentasenya dari sampah 100% sampah itu 60-70% itu sampah organik. Organik ya, 60%. Ya, yang kalau kita di Bali. Iya, di Bali itu. Yang 20-25% itu adalah sampah yang bisa didaur ulang. 5-10% baru sampah ini sampah residu. Residu ya. Itu ya. Dan di Bali ada yang uniknya juga. Ada sampah letah kita sebut. Sampah letah itu. Apa sampah letah itu? Biasanya kita kan punya orang tua meninggal, ada keluarga meninggal kan, baju atau lain sebagainya kan. Peralatan mandi gitu ya. Peralatan mandi atau upekara yang dimandi itu kan kita nggak kemana buang, orang semua nolak. Kecaruan gitu ya. 1%-nya itulah kita bakar. Kita ada tempat pembakar. Tapi nggak wajib semua warga di sini siapa yang punya keluarga meninggal ada di sini dibakar sampah-sampah itu sampai habis. Jadi di sini juga tersedia itu ya untuk membakar sisa apa namanya letah gitu. Itu ya sampah letah itu kan insidental aja. Ya, insidental gitu. Nggak mesti terus ada tapi tidak rutin gitu. Ya. Bisa 1 tahun nggak ada, bisa berturut gitu kan. Yang rutin justru yang ini ya kan. Yang jadi masalah kan sampah harian kita. Ya, setiap hari ada. Sampah harian kita yang jadi masalah. Ya menarik ini ya kalau mungkin di setiap pura gitu ya, dekat Pelingge gitu dibikin Tebo Modern ini. Ya di tempat-tempat umum yang notabene adalah biasa untuk atur rencana gitu upacara. Tempat umum tidak pasar, tidak ini gitu loh. Kalau di Bali kan ada Pura Kayangan, ada Pura Pantiang, Pura Ibu dan lain sebagainya. Kalau ada seperti ini kan setiap hari pasti ada yang aturan. Betul. Gitu. Setiap hari itu bawa ke sini udah selesai masalah. Kalau yang petugas kebersihan di pura itu misalkan yang anorganik udah nanti bawa bank sampah, dia dapat tabungan juga kan seperti itu. Artinya memilahnya itu sendiri kita sendiri ya ketika membuang itu Pak ya. Ya, pilahlah pada saat membuang. Bukan dijadikan satu baru memilah ruwet. Ruwet ya. Siapa ya? Makanya harus disediakan satu Tebo Modern, kemudian tong sampah untuk yang tidak organik, botol plastik gitu kan. Yang satu untuk residu. Ini ada yang di jalan, nanti kita tunjukin lagi yuk. Sudah dipanen. Oh niki. Di luar. Oh ini deh. Hasil komposnya ini. Ini ya. Kalau kita udah bisa mengolah sampah kita di rumah dengan sistem Tebo Modern, banyak hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya ini. Ini yang idenya kreatif, nggak ada lahan, biar bisa menanam bawang juga. Ini salah satunya bisa. Ini hasil kompos dari tebo. Ini bisa digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuh yang kita suka. Ini salah satunya menanam bawang ini. Bawang lumayan nih seperti di Kintamani suburnya ini. Ya, dan buahnya juga gede-gede sekali jadinya gitu. Udah menghasilkan bawang saya. Bawang. Padahal daerah tropis. Tropis. Iya. Selain bawang itu bisa juga pot bunga bunga, pokoknya semua tanam bisa. Ini kan kebetulan kan hobinya gitu kan, ada yang nanam bunga, ada yang bonsai, ada yang seperti ini bawang, cabai, bawang. Ini bermanfaat juga. Salah satunya ada cara kita membuat seperti ini. Ini cupping ini knot down dia. Iya.
bisa dilepas. Ini salah satunya pulping yang kita langsung pakai penutup. Ini buang sampahnya seperti ini. Ya. Ini salah satu, ini kan rumahnya boleh dikatakan buang air hujan itu nggak bisa kemana-mana. Salah satunya ini sekaligus untuk menyerap air hujannya. Sekaligus seperti ini. Ini yang siap panen juga udah ada di sini. Jadi ini sekali lagi nih bahwa sebenarnya tempat itu bukan masalah ya beliau. Masalah. Bukan itu ini ya. Kalau kita ada niat dan kemauan ya. Nah ini perlu juga disampaikan ya. Menangani sampah itu bukan bisa dan tidak bisa. Mau atau enggak? Mau dan enggak. Kalau udah mau banyak solusi. Walaupun dia bisa tapi dia nggak mau, ya udah. Walaupun punya lahannya luas tapi dia tidak mau ya tetap bisa. Ya bisa juga. Ya, jadi ini bagi masyarakat Bali nih yang mungkin selama ini terkendala lahan tempat di rumahnya sempit, ternyata di gang pun bisa gitu loh. Dan dari ini saya juga terinspirasi. Kalau di perumahan itu kan biasanya banyak rumah yang satu rumah itu satu are, dua are. Biar nggak banyak buat lubang, ayo buat lubang bersama. Misalkan kanan kiri ini kan rumah, empat rumah ini kita buatin dua. Kita buat dua, yuk sepakat pakai lubang yang pertama. Lubang pertama penuhin dulu, nanti baru pindah ke. Jadi secara tidak langsung 4 keluarga ini sudah tertangani. Dan situ sampah tertangani, hubungan harmonis kita sudah terjaga. Itu. Dan sekarang kita ayo dimanapun kita tinggal, walaupun ini sekarang kan, ini sampah pendatang, ini sampah. Semua kita membutuhkan tempat, walaupun pendatang dia nyampah juga gitu loh. Betul. Jangan mengejas ini perlakuan karena dia belum ketemu dengan polanya. Yuk kita sekarang tawarin seperti ini. Kalau ada perumahan, siapapun pengembang, yuk tawarin. Sekaligus cara penanganan sampahnya. Kalau misalnya dengan satu rumah itu satu perumahan itu kan gitu satu komplek itu 1 bulan sekali yuk kumpul sampah organik, sampah anorganiknya jadi tabung. Sekarang kan banyak. Ini bisa menjadi apa ya namanya masukan buat pengembang-pengembang. Benar. Perlu juga menyediakan tebu modern di perumahan-perumahan yang dibangun. Jangan batinnya kan. Jangan batinnya kan. Ini aja yang residu. Yang residu kan ini yang sulit untuk mengolahnya. Ini kan orang bilang aluminium foil. Ini sebenarnya bukan aluminium foil. Ini pewarna metal. Pewarna metal ya. Kalau ini dibakar, ini nggak bisa lengket lagi. Sekali cetak udah segini jadi. Yang residu. Ini yang dah perlu. Ini malah yang susah di tanah ya. Ini yang nggak bisa dikelola. Kalau ini masuk ke tanah. 300 tahun nggak? 300 tahun baru butuh. Belum terurai. Belum terurai ya. 300 sampai. Sementara sekarang yang banyak sampah-sampah seperti ini kan? Ini yang paling banyak. Apalagi yang gini-gini nih, ini dasarnya. Ini harganya 1.000 tapi penangannya 10.000. Jadi di rumah masing-masing harus ada tempat pemilahan ya. Ada pemilahan. Nah, pemilahan dari sumbernya inilah. Sumber sampahnya dari rumah tangga ini. Nah, pada kesempatan ini saya bersama salah satu warga desa Cemengon dengan Ibu siapa Bu? Bu Sri. Ibu Sri lengkapnya? Komang Sri Kurniawati. Ibu Komang Sri Kurniawati. Nah, Bu, dengan kehadiran atau keberadaan tebu modern di desa Cemengon ini, menurut Ibu seperti apa? Ya, kami merasa sangat terbantu dalam penanganan sampah ya, di mana sampah selama ini kan menjadi masalah dunia. Jadi terutama sampah organik. Jadi kami sudah bisa menangani sampah organik itu sendiri tanpa membuang ke TPA lagi. Nah, untuk sampah plastik dan sampah residu yang tidak bisa didaur ulang lagi, itu sudah ditangani oleh bank sampah yang ada di desa kami sendiri. Berarti keberadaan tebu modern ini sangat membantu ya, terutama kan karena kalau kita di Bali, sampah organik di rumah-rumah ini sangat-sangat penghasil terbesar kan. Jadi apalagi, setiap hari sampah-sampah organik dipilah, kemudian sampah plastik, sampah residu gitu. Jadi
karena kami sudah terbiasa, nggak usah dipilah lagi, sudah ada tempatnya. Kalau yang sampah organik langsung dibawa ke Tebo Modern. Kalau sampah plastik sudah tersedia tempat sampahnya sendiri. Jadi kami menyediakan, kalau di rumah saya sendiri, saya sediakan 3 tempat sampah, 1 untuk residu, 1 untuk sampah plastik, satunya untuk botol plastik. Dan satunya untuk Tebo Modern ya. Iya. Jadi sudah dari memilah dari sejak membuang itu nggih Bu. Jadi tidak usah dipilah lagi. Jadi karena sudah terbiasa. Jadi sejak kapan nih Tebo Modern ini diterapkan di Desa Cemangon, Ibu? Sudah lama, sebelum Covid ya, 2019. Sebelum itu sudah. Sudah nggih. Ya. Cuman masih menyesuaikan untuk masyarakatnya sendiri. Jadi kita masih belajar waktu itu. Awal-awal waktu ada Tebo Modern ini gimana? Mungkin ada ya tadi Ibu bilang masih menyesuaikan, apa agak sulit menyesuaikan atau gimana? Karena kan pasti mengubah sesuatu yang baru itu agak susah. Ini kan terbukti sekarang di Bali pun masih ada yang belum memakai Tebo Modern. Itu tergantung dari niat ya, kembali dari niat kita sendiri ya. Betul. Awalnya sih terutama orang tua yang sulit diarahkan. Ya. Jadi harus dikasih pengertian pelan-pelan dan harus dikasih contoh. Ya. Tapi kan sudah artinya ada edukasi kan bahwa kalau sampah organik dibuangnya ke Tebo Modern, kalau sampah residu di tong ini gitu. Iya. Tiang aja awal-awalnya masih belajar yang mana yang disebut dengan residu, yang mana yang bisa didaur ulang, yang mana yang tidak. Artinya butuh proses gitu. Memang butuh proses ya. Butuh proses. Yang penting ada niat gitu kan. Ini yang penting. Berarti selama ini di halaman kita di Nata kalau nyapu yang sampah daun-daun, kemudian sampah dari upakara kan gitu kan, kayak bekas canang gitu kan. Itu setelah disapu otomatis langsung dibawa ke Tebo Modern gitu kan. Langsung. Dika sudah diproses secara alami. Sudah alami, kembali ke alam gitu. Siap. Oh ini. Ini salah satu yang gagal juga. Ini terlalu besar lubangnya. Kalau misalkan kita di rumah sempit, di jalan nggak ada, tapi kita punya amal-amal seperti ini, boleh juga. Boleh dimanfaatkan. Seperti ini juga. Ini kan salah satu menjawab sampah di luar pekarangan bisa masuk di sini langsung, sampah di rumah bisa masuk di sini langsung. Gitu. Jadi Tribuners, kita sudah langsung memberi contoh ya, memberi contoh Tebo Modern yang dibuat di berbagai tempat ya, ada di depan rumah, ada di gang tadi, maupun di dalam rumah. Jadi kalau menurut saya sih semestinya sudah tidak ada kendala lagi soal tempat ya Pak ya. Jadi nggak ada alasan kita nggak ada tempat, nggak bisa buat dan lain sebagainya. Sekarang mau nggak lihat balik kita bersih gitu loh. Tidak lagi alasan ada narasi sampah di luar. Benar. Nah, kalau misalkan ini kan kadang terlanjur, kalau di paping kan bisa bongkar papingnya gampang. Kalau kadang misalkan batu sikat gitu misalkan, gimana caranya buat mengganggu dia? Tiang punya yang di batu sikat juga, tapi tampilannya bagus juga. Yuk kita lihat yang ini kalau rumah udah terlanjur batu sikat, Pak. Ini bisa. Ini salah satunya. Ini udah siap panen sebenarnya. Ini siap panen. Ini udah siap panen. Kalau misalkan seperti yang Tiang bilang, rumah udah kadek. Rumah udah terlanjur batu sikat. Kita bisa siasati seperti ini. Tetap kelihatan batu sikat juga. Tidak ada berubah tampilan. Bagaimana caranya tukang kalau udah ada seperti ini bisa buat. Ini bisa diangkat juga gitu ya. Ini bisa dimodif biar kelihatan batu sikat juga gitu.
Ini seperti yang tadi, nggak ada alasan untuk bisa atau tidak, mau atau enggak gitu aja sekarang. Niatnya sekarang. Mau atau enggak, kalau mau udah apa. Jadi nggak ada kendala yang meskipun sudah terlanjur di batu sikat, natahnya ya, tetap masih bisa membuat tebu modern nih. Ya, ini yang kedua, enggak seperti ini nih ya. Ternak anjing, oh ini kedua. Ini bisa juga seperti ini hasilnya ini juga. Ini nyoba mulu, ini belendiang pertama. Oh. Ini dari hasilnya ini nih. Iya sih hasilnya tebu modern. Ya, hasil tebu modern. Enggak pisang bulapot jadi. Jadi bisa pakai menanam pisang ya? Ya, ini hasil panennya dah ini. Iya. Ini bawa buah. Coba. Yuk apa dah nih? Jenis kapandis. Kapandis. Jenis kapandis. Kapendis. Yang sekarang ini kita kan mengedukasi ini. Edukasi ya. Bukan dan edukasi lagi, edukasi. Karena seperti orang itu kepintaran di kepala itu kalau menghafal gitu misalkan. 10 kali mengucapkan udah hafal. Coba kalau gerakan harus 1000 kali. Dan berulang-ulang terus. Berulang 1000 kali baru ya hafal. Seperti atlet penabuh itu kan sering latihan dia karena mau ngapal setuk gerakan itu kalau nggak diulang 1000 kali dia nggak akan hafal, nggak jadi kebiasaan. Begitu juga sampah. Mengubah mindset, mengubah budaya itu kan memang butuh proses ya. Mengubah pola pikirnya, mengubah gerakannya. Itu kan butuh proses waktu yang panjang, nggak bisa gampang. Ini kenapa yang bilang ini sistem ini mengusik kenyamanan. Karena yang dulu dia udah nyaman buang ya taruh aja udah ada yang dianggap udah selesai sampahnya, tapi timbul masalah baru kan. Sekarang kita ajak pelan-pelan. Yuk sampah memilah, mengolah kan seperti itu kan. Jadi kebiasaan baru, apalagi kita memang agak sulit menerima hal-hal yang betul. Perubahan itu pasti kan. merasanya ini meliuran gaya padahal dimudahkan. Iya dimudahkan ya. Coba sekarang kita kan ayo kalau nggak kita yang rawat alam ini siapa lagi betul. Karena alam ini kan nggak butuh manusia. Yang butuh alam ini kan manusia. Manusianya butuh alam. Kalau alam tanpa manusia asik. Betul. Yang merusak alam, merusak itu kita. Manusia. Bukan binatang, bukan tumbuhan. Yang merusak ya kita. Kita sebagai makhluk yang paling pintar, yang paling sempurna dibilang tadi. Salah satu perusak besarnya alam kan dari kita. Tapi dari sekarang satu aja gerakan kita, jangan nyampah. Udah jadi hal yang positif. Alam kita bersih, tanah kita subur, udara kita bersih, sungai kembali bersih, laut pun seperti itu. Dan kita tidak sadar penyumbang oksigen terbesar kan dari laut, dari plankton. Sedangkan sekarang laut kita banyak plastik, jadi plankton kita nggak ada makanan. Kalau dulu filosofinya orang tuh meyadnya ngutang organik, itu misalnya sisa dari dulu kan mengasih makan makanan plankton itu kan organik. Sekarang bukan organik yang di plastik yang di laut kan gitu itu. Setelah plankton baru tumbuhan. Kan itu penyumbang oksigen terbanyak gitu. Jadi ayo ya berhenti kita berdebat tentang itu, tentang ini urusan pemerintah, ini urusan. Sebetulnya ini tanggung jawab kita bersama. Apapun ini nggak ada status sosial kita, apapun status sosial kita wajib menangani sampahnya sendiri gitu loh. Bukanlah sampah orang lain. Pemerintah sebagai fasilitator untuk memfasilitas apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat ya bertanggung jawab sebagai penggerak. Menggerakkan menggerak sampahnya dia aja. Terlanjur dibeli di supermarket udah ada di plastik, yuk kita pilah. Terlanjur udah beli dari pasar pakai masak atau lain sebagainya, yuk kita olah. Dari tebu modern, bank sampah itu kan udah selesai. Simpel sebenarnya kita menangani sampah.
yang dari alam kembalikan ke alam. Kembali ke alam ya. Ya, yang dari pabrik kembalikan ke pabrik. Dari lewat mana? Lewat bank sampah. Iya. Luar biasa. Ya, Jadi sekali lagi, permasalahan sampah itu bukan untuk diperdebatkan ya. Debatkan. Tidak perlu debat masalah sampah. Tapi kita carikan solusi. Bagaimana pengolahannya ya. Udah banyak cara, udah banyak tentang penanganan sampah. Sekarang ATM aja amati modifikasi. Kalau ini bisa diterapkan di desa atau di Banjar, teman-teman, ayo lakukan. Yang mana bisa pakai, yang enggak ya udah. Sejauh ini, kalau dalam catatan Beli, udah beberapa desa di Bali yang menerapkan tebu modern nih seperti di Desa Cemanggung. Kalau Banjar sih baru Banjar Tiang, Banjar Apuh, ada desa Telepud namanya, itu udah diwajibkan. Sekarang udah mulai banyak yang baru konsisten 3 Banjar ini. 3 Banjar ini ya. Desa adat Telepud. Itu mewajibkan ke warga buat tebu modern di masing rumah. Ada bank sampahnya juga sama seperti kita. Kalau di Apuh udah 2 tahun ke belakang ini udah melakukan. Kenapa ya Beli ya? Ini kan sesuatu hal yang baik ya, artinya sesuatu yang terobosan juga kan. Tapi belum bisa diterapkan di banyak desa atau banyak Banjar ini. Ya, itu yang seperti saya bilang tadi, sistem ini kan gimana ya, mengusik yang udah nyaman, diusik sekarang aja seperti ini jelas ada kontrasnya dia gitu. Kenapa harus seperti ini ada? Dan mungkin ini a priori masyarakat udah terkadung melengkap sistem apa aja penanganan sampah toh gagal juga kan seperti itu sistem apa lagi kan seperti itu. Keputusasaan warga juga bisa gitu. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau sistem ini harus digerakkan oleh banyak orang. Janganlah pikir yuk kita bersih dari rumah, selesai di rumah, lakukan oleh di desa adat. Kalau desa adat melakukan ini bersama-sama, yang yakin permasalahan sampah itu selesai gitu. Tapi didukung oleh pemerintah. Pemerintah yang terkait adalah bukan DLH-nya aja gitu, bukan di penangan aja, bukan dinas DLH aja. Kalau menurut Beli, siapa aja yang bisa harusnya terlibat ini? Yang ujung tombak ya jelas DLH kan seperti itu. Yang terusnya adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan mengedukasi anak-anak kita ke depan biar bertanggung jawab dengan. Terus dinas pertanian. Dinas pertanian apa? Setelah udah jadi kompos, kalau misalkan seperti ini, kemana komposnya? Dinas pertanian lah, atau dinas tata kelola gini pertamanan di jalan. Itu boleh menyerap kompos-kompos yang dihasilkan kalau menggunakan. Itu dinas yang memang dan yang peran pentingnya lagi adalah dinas industri. Dinas perindustrian ya. Perizinan itu harus hadir. Biar enggak ini sibuk ngurusan cara penanganannya, tapi produksinya tetap izinnya tetap gitu loh. Dan seperti contoh sekarang, banyak sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemana dinas perizinan? Kemana dinas perindustrian? Kenapa lolos seperti ini pembuat styrofoam, kertas minyak, pewarna metal itu yang harganya mungkin Rp1.000, tapi untuk kelolanya nggak bisa didaur ulang. Kedua, kalau itu dikelola itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Insinerator berapa paling murah 300 juta, itu pun harus dirakitan gitu loh. Itu biayanya besar gitu loh. Nah, makanya selain penanganan, produksi harus memang gimana bisa bukannya menyetop, membatasi bukannya menyetop memproduksi ini, gimana dia memproduksi bisa didaur ulang. Jadi mengurangi residu. Kalau misalkan nggak bisa, misalkan seperti pampers, pembalut, itu kan memang dibutuhkan. Kalau itu itu aja lah gitu loh. Kalau misalnya permen, makan citato, apapun ciki-cikian itu, kalau itu masih bisa dikemas dengan pembungkus yang daur ulang kan, ini tidak jadi beban lagi gitu. Yang jadi beban ya
di pembalut sama pempes itu aja. Kalau misalnya styrofoam sekarang pakai mie gitu asal makan itu, ya janganlah pakai itu sekarang. Kalaupun pakailah yang bisa didaur. Kalau misalkan yang sing angon gitu, enggak daun angon atau daun angon bungkus gitu misalnya. Enggak kita gitu. Karena ada plastik. Ya plastik yang bisa didaur ulang gitu maksudnya, bukan membatasi tidak. Oh ini harus daun angon, enggak seperti itu. Tapi setelah pakai, ayolah bijak. Tapi jangan setelah pakai kamu buang, itu yang menjadi masalah gitu loh. Kalau misalkan bijak ya, oh yang ini bisa didaur ulang, bawa ke daur ulang. Ini yang bisa didaur ulang, selesai. Enggak kita saling menyalahkan. Gitu. Artinya keterkaitan dan peran banyak pihak ya. Dari dinas pendidikan, pertanian, industri ya, produksi, dan tentunya utamanya DLHK lah yang itu kan yang mencarikan solusi. Setelah ada apa yang dilakukan, biar enggak mereka tuh bingung sekarang. Residunya kemana? Belum ada cara untuk penanganan. Anggarannya nggak ada, mungkin aja itu kan. Milahnya juga susah, kan. Dari masyarakat juga bingung, ini masuk residu atau enggak gitu loh. Kalau dibatasi ini residu, ini enggak. Seperti sekarang kan bebasnya ya. Pernah beli jajanan Bali sekarang yang pakai mika itu. Itu kan nggak bisa didaur ulang. Jadi itu yang bebas berkeliaran. Itu dengan masifnya orang pakai itu. Kalau nggak pakai itu, pakai apa gitu loh. Pakailah, ya pokoknya saya nggak pakai yang bisa daur ulang gitu loh. Kalau itu pakai anorganik, kalau bisa pakai organik ya udah, nggak masalah lagi. Gitu. Ya kalau harus memang pakai anorganik seperti plastik apapun itu, pakai yang bisa daur ulang. Kalau mika itu nggak bisa daur ulang. Justru banyak yang pakai itu sekarang itu kan maksudnya. Kalau tiang menyampaikan seperti itu kan, meningkatnya bagaimana kalau makan berkuah gitu. Kita nggak nutup seperti itu, pakai yang bisa daur ulang gitu. Nggak menutup seperti itu, nggak fanatik dengan itu. Kita tidak bisa juga menutup pabriknya. Betul. Plastik itu kita butuh kan loh. Betul. Tapi bijak. Sebatas mana kita butuh. Bukan seberapa maunya kita gitu loh. Kalaupun kita mau pakai, bijak penggunaannya. Itu aja selesai. Udah kita saling menyalahkan. Apalagi yang kayak tas kresek juga ya. Ya, yang sekarang kan coba kita ke kresek. Di dalam kresek ada kresek lagi. Beli bunga merah, kresek. Beli warna putih, kresek. Ini kresek masuk, kresek gede lagi. Kan double. Sampai di rumah bunga aja udah ada 5 jenis, sudah 6 kresek. 6 kresek. Baru 1 orang. Itu baru 1 jenis belanjaan. Lagi beli lauk pauk, beli sayur, beli lain sebagainya. Per hari ibu rumah tangga itu paling tidak 10 kresek yang ke rumah. Kalau 1 orang udah sekian, berapa rumah tangga yang ada? Ada dah 1.000, berarti 10.000 dah per hari. Seperti itu ya. Betul. Makanya menjadi benar-benar sampah ini menjadi masalah sekarang ya. Iya, yang yang bijak, oh ini saya bisa bawa ke bank sampah. Tapi yang cuek. Yang cuek ya. Itu udah urusan. Itu kan itu yang jadi sekarang. Kalau saya secara pribadi yang udah menjadi yang bisa didaur ulang sekarang kan botol. Tutupnya, itu yang dijadikan papan. Kresek belum. Paling ya jadi tali rafia. Itu aja kresek. Karena itu warnanya hitam, jadinya ya perlukan kualitas yang terlalu tinggi gitu loh. Jadi kalau beli dengan apa namanya? Pemerintah Bali ini kan sudah mengeluarkan Pergub gitu kan 2019 pengelolaan sampah dari sumber, kemudian terbaru juga mengeluarkan surat edaran gubernur tentang gerakan Bali bersih sampah itu. Kalau beli sendiri melihat gimana itu kebijakan itu? Terlepas dari pro dan kontra ya, kalau kita semestinya memang pemerintah kan seperti saya yang bilang tadi sebagai fasilitas. Setelah ada fasilitas adalah aturan main gitu loh. Mungkin SE-nya gubernur itu sebagai aturan mainnya untuk penanganan sampah, karena sekarang udah kebablasan kita menggunakan. Kalau nggak ada aturan atau surat edaran apapun itu bentuknya,
Dengan apa kita bertindak? Kalau misalkan kita tiang itu misalkan, tiang nggak dari apa-apa, ngasih tahu orang lain, apa kapasitas kamu mau? Kalau udah ada aturan yang kita pegang, ini udah aturan pemerintah loh. Ada senjata untuk kita, itu kan senjata bagi kita. Betul. Terlepas dari pro dan kontra itu kan sudut pandang aja, gitu loh. Pemerintah wajib memberikan aturan seperti itu, atau gubernur atau lain sebagainya wajib memberi aturan itu untuk membatasi yang udah kelewatan. Kalau nggak ada seperti itu, gimana caranya? Sulit juga ya ngatur lagi. Sulit. Apalagi sekarang kondisinya kan sudah darurat sampah. Darurat sampah. Dan tugas pemerintah memang seperti legislatifnya kan pemerintah kan nggak di gubernur aja. Ada legislatifnya, ada eksekutifnya, atau lain sebagainya. Ada yang membuat aturan, ada yang mengedukasi, ada yang lain sebagainya. Yang penting setelah ada SE ini adalah tindak lanjutnya apa kan itu, nggak mentok di SE-nya aja gitu loh, surat edarnya aja gitu loh. Sekarang kalau kita terus buat di SE ini pastikan dia yakin nanti akan ada tindak lanjutnya. Apa tindak lanjutnya ke berikutnya? Mungkin seperti kemarin beliau waktu launchingnya itu kan udah TNI udah, Kapolri udah, dari kepolisian itu udah. Yang ada di desa itu kan sekarang udah ditugaskan menjadi polisinya juga, pengawas dari masyarakat, mengedukasi, mengawasi kan seperti itu. Nah mungkin dengan itu mudah-mudahan gitu kita paling tidak dengan SE ini dengan ada harapan ke depan Bali ini lebih bersih. Jadi termasuk dengan melibatkan desa adat itu? Ya. Beli sepakat itu ya. Kalau desa adat wajib. Gini misalkan ini nih, sekarang kan di pikiran kita timbun angkut buang satu titik. Ya. Terus sekarang kalau misalkan desa yang kita jadikan TPA itu berontak, desa siapa yang siap? Jadi TPA. Seperti desa yang lain mempromosikan desa wisata, terus desa yang menjadi TPA gimana? Kapan dia bisa mempromosikan desa yang jadi desa wisata? Desa wisata bersih karena ada TPA. Nah ya sekarang ayolah kita pecah ini. Yang terbesar adalah di desa adat atau di desa dinas. Itu yang terbesarnya. Itu udah harus selesai sampahnya di sana. Desa adatnya ya sebagai kan ini ke pemerintah terbawah kan kantor desa, dinasnya itu yang paling bawah. Dia sebagai fasilitasnya apa yang dibutuhkan desa-desa adat kan seperti itu. Desa adat yang mengkerahkan warganya, gotong royong atau lain sebagainya mengolah sampahnya di masing-masing rumah. Dan untuk menerapkan Tebo modern ini memang peran desa adat penting ya. Penting sekali. Termasuk untuk artinya selain mengedukasi juga lebih kuatnya lagi dibuatin prarem seperti itu. Prarem karena tiang di sini juga karena kenapa tiang pesan PD itulah. Pesan PD itu kepanjangan dari pengolahan sampah mandiri pedesaan. Mandirinya gimana dia? Karena dia mengolah sampahnya sendiri. Pedesanya desa adatnya saya memang sasar. Kenapa saya desa adat? Desa adat kan seperti negara dia. Ada wilayah, ada masyarakat yang seperti yang kemarin-kemarin berapa peraturan gubernur, SC gubernur yang keluar tentang sampah. Nyampe di bawah nyampe. Tapi terlaksana belum tentu. Kalau udah terlaksana kan nggak jadi masalah seperti ini. Nah, kenapa yang saya pilih desa adat? Desa adat kalau udah ada prarem, ada 3 hal yang di masyarakat. Awalnya dia terpaksa, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi budaya. Pola hidup. Itu harapan kita, karena di desa adat tuh ada sanksi sosialnya. Leati ya. Agama adat nih. Kalau tidak dijalani, sanksi sosialnya gede. Akhirnya uliannya terpaksa dah ini. Awalnya dia terpaksa, harapan kita kan ada di kebiasaan. Kalau nggak ada terpaksa, harus dipaksa sedikit, nggak bisa. Karena kita udah kronis sekarang. Seperti kita sekarang, kita udah sakit nih. Tubuh kita udah sakit. Rasa obat tuh gimana? Nggak ada obat yang manis. Ini kita harus makan pil pahit sekarang.
Untuk apa? Biar kita sembuh. Pahitnya di mana? Ya harus terpaksa dengan berat hati dulu. Mudah hidup ini kan bukan kita. Gimana anak-anak kita? Dan contohnya seperti ini. Kita di jari yang tengah sekarang. Jari yang paling jelek orang bilang. Ini jari paling jelek. Manfaatnya plastik kita tahu. Bahayanya plastik kita tahu. Kita harus sekarang kalau kita bicara yang sama yang kakak, bapo gitu. Apa ben mau boyo, nah orang istilah Bali mau boyo. Apa lagi dibuat. Terus kita tahu bahayanya. Ke adik kita, ke anak kita, apa yang kita harus di bahayanya, apa manfaatnya. Kan seperti itu. Kita ialah yang tugasnya sekarang. Plastik itu ada manfaatnya. Kalau kamu bijak. Nah, itu yang posisi kita yang sekarang yang lagi sulit. Kalau terkait dengan SE ini pil pahit kita sekarang. Pil pahit ya? Pil pahitnya kita. Pil pahit dalam artian obat gitu loh. Kalau nggak dipaksa minum obat, nggak ada yang mau minum obat. Nah, mau sembuh dia kan? Mau sembuh. Kita mau sembuh, mau sembuh atau enggak kan seperti itu. Apapun obatnya itu, apalagi obat herbal. Obat herbal nggak ada yang enak. Pahit semua, lolos sembung dan lain sebagainya. Tapi mau nggak mau harus diminum itu. Kalau mau sembuh. Karena kita dalam kondisi sakit kan. Ya, kalau terus debatin itu kan tidak ada. Iya. Karena sifat kita sebagai manusia kan nggak pernah mau salah. Iya. Terus cari pembenaran aja. Ya, menarik ini Tribuners, teman-teman Tribun Bali. SE dari gubernur ini ibarat pil pahit ya. Pil pahit. Karena kondisi Bali memang tidak baik-baik saja. Tidak sakit. Dalam tanda kutip sakit ya. Sakit ya. Dalam hal masalah sampah ya. Benar. Nah, jadi perlu SE sebagai pil, sebagai obat untuk bisa mengobati, bisa memaksa masyarakat untuk mengubah budaya ya, menangani sampah sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.